Dalam menikmati Matius 7 ayat 23 ini ya, di sini kita bisa melihat Tuhan itu menegur mereka yang bernubuat, mengusir setan dan melakukan mukjizat dalam namanya. Ya, orang yang bisa bernubuat, mengusir setan dan melakukan mukjizat dalam nama Tuhan Yesus, tentunya adalah orang yang percaya Tuhan Yesus. Ya, mereka ini adalah orang Kristen. Ya, tetapi kenapa Tuhan menegur mereka? Ya, karena mereka melakukan itu menurut keinginannya sendiri, bukan menurut keinginan Allah, bukan menurut kehendak Allah. Itulah kenapa pada waktu penghakiman tahta putih besar, orang-orang seperti ini, Tuhan mengatakan kepada mereka, enyahlah dari hadapanku. Karena mereka ini dikatakan melakukan kejahatan. Ya. Mungkin kalau kita melihat, kalau saya melihat itu kan mereka melakukan hal yang baik ya, mengusir setan, mengadakan mukjizat, bernubuat ya. Tetapi kok Tuhan mengatakan mereka melakukan kejahatan? Karena di pandangan Allah segala sesuatu ya yang dilakukan bukan menurut kehendak Allah itu adalah jahat ya. Makanya dikatakan mereka ini melakukan kejahatan ya. Mereka ini tidak memiliki prinsip ketaatan kepada kehendak Allah ya. Atau boleh dikatakan mereka ini adalah memberontak atau melakukan pemberontakan terhadap otoritas Allah. Ya. Nah, dari sini ya, saya melihat ya perlu belajar terus membiarkan Allah ya sebagai hayat ilahi dan sifat ilahi itu bekerja dengan leluasa di dalam diri saya. Sehingga hayat ilahi dan sifat ilahi ini yang membuat saya tahu apakah kehendak Allah itu, ataukah itu merupakan kehendak dari diri saya sendiri ya. Jadi puji Tuhan hari ini saya memiliki hayat dan sifat ilahi. Setiap orang Kristen perlu memiliki hayat dan sifat ilahi supaya mereka tidak melakukan hal-hal menurut keinginan mereka sendiri, tetapi menurut keinginan Allah. Puji Tuhan. Amin. Hari pasti akan. Ya, saya diterang ini ya. Kehendak Allah itu hanya bisa dilakukan ketika kita mengalami apa yang dinamakan konsentrasi ya. Jadi dari kematian, kemudian kebangkitan dan naik ke surga, kemudian dia turun roh memberi hayat ya, Yesus sendiri, Allah sendiri di dalam diri kita. Kalau kita mengalami semacam ini, hayat itu di dalam kita mengambil jalan yang sesak, yaitu mengikuti jalan gereja ya. Kita harus memikul salib, menyangkal ego. Kita akan seperti ada rem sendiri ya, hukum-hukum roh dalam diri kita itu jadi seperti rem. Oh, ini kehendak Allah, ini bukan ya. Orang Kristen harus tahu seperti itu. Roma 12 ayat 1 mengetahui hal yang baik, yang kurang baik, yang lebih baik dan yang sempurna itu harus. Jadi ini berapa istilahnya kilocycle perbedaannya ya. Harus tahu, kita peka seperti itu. Ini baik, ini tidak baik. Ini yang sempurna itu pasti peka melalui perasaan hayat ini. Amin.